Di awal film kita disajikan dengan adegan seorang agen CIA yang dikenal sebagai Bradley Fine. Pada saat itu Fine tengah melakukan misi penyamaran di sebuah pesta yang diadakan oleh seorang anggota mafia. Exquisite. Fine memasuki ruangan bawah tanah untuk mencari bos mafia yang menjadi target mereka. Setelah mencari cukup lama, Fine akhirnya berhasil menemukannya. Di sana Fine memaksa mafia tersebut untuk mengungkapkan lokasi bom nuklir yang mereka cari. Namun karena saat itu Fine sedang dalam kondisi kurang sehat, dia secara tidak sengaja menembak mafia tersebut hingga tewas. Just where that dangerously You'd better Why did you do that? God, Christmas on a cracker, did you take your Sementara itu, kita juga diperkenalkan pada agen CIA wanita yang bernama Susan. Ternyata Susan sedang memberikan bimbingan kepada Fine melalui komunikasi suara. You know what, you got 3 now. Move. The back door. Around the corner now. should have brought more bullets. Okay, I need you to go right and head down the tunnel. Left? No, you got one coming around to your right and he's gonna, oh, I don't know. Go. Nice moves, fine. Bodies, Going straight? no, get moving. First landing. Up the stairs. Setelah keluar dari gedung tersebut, Fine dihadapkan pada musuh yang datang secara beruntun dan menembakinya. Beruntungnya Fine berhasil melarikan diri dengan naik ke sebuah kapal. Melihat Fine dalam situasi terjepit di dalam kapal, maka Susan langsung menggunakan senjata satelit untuk menghancurkan dermaga itu. Hold your ears. Stop being adorable and get... Lock on cord 4, 654 and fire now. 727.9. Dengan bantuan Susan, Fine akhirnya berhasil melarikan diri dengan selamat. Great work, Coop. Oh, you're the best. Back dinner's on me. Oh yeah, sure. Pagi berikutnya Susan dan anggota CIA lainnya berkumpul untuk membahas mengenai bom nuklir. Dengan bos mafia yang sudah tewas, ketua CIA memerintahkan Fine untuk mencari bom tersebut di rumah anak bos mafia. Beberapa minggu kemudian Fine kembali mendapatkan misi untuk menemukan lokasi penyimpanan bom nuklir. Fine mencoba mencari di rumah anak bos mafia yang sudah dia bunuh sebelumnya. I don't like this, fine. Camera, can you switch it up for a new one? Too late. Shoot, there's... Dengan bantuan panduan Susan, Fine berhasil melumpuhkan 2 penjaga dengan mudah. Namun karena kelengahannya, dia terkejut oleh kedatangan anak bos mafia, yaitu Reina. Reina dengan kejam dan tanpa ampun menembak Fine hingga tewas. She's not experienced. If you duck and lunge, you can get the knife right. The way she's holding the gun, safe and disarm her. No, 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 no! Melihat ini Susan sangat sedih dan emosional karena cinta dalam hatinya telah terbunuh oleh Reina. Sambil melihat ke arah kamera, Reina mengancam akan membalas kematian ayahnya dengan mengejar anggota CIA yang terlibat. Meskipun dalam kesedihannya, Susan berhasil menemukan nomor telepon yang terletak di meja rumah Reina dengan melihat hasil rekaman dari kamera Fine yang digunakan saat mengintai. Ketika Susan dan Nancy melacak nomor tersebut, ternyata itu adalah milik seorang teroris kejam bernama Sergio De Luca. Akhirnya ketua CIA memanggil agen lapangan lain untuk menggantikan Fine, dan agen tersebut adalah Rick Ford. Dalam rapat tersebut, ketua CIA merasa kebingungan dan cemas karena para penjahat telah mengetahui identitas semua anggota CIA yang beroperasi di lapangan saat ini.
Dalam situasi ini Ford tidak dapat mengambil tugas tersebut karena dia juga merupakan anggota lapangan. If we do this right, visible. I'll do it. It's highly doubtful that I've ever been exposed. Exactly. Stupid fucking idea. I have never been out in the field. Oh, Miss Crocker, the odds of them knowing my face are very low. They may have a record of you too. Possibly, but I mean, what are you gonna do? I would really like to do this. Susan yang ingin membalas dendam atas kematian Vine, memutuskan untuk tampil di medan tugas yang berbahaya. Ketika berita ini didengar oleh Ford, awalnya dia sangat tidak setuju karena menilai Susan lebih cocok untuk pekerjaan di dalam ruangan. Technically, classified as an agent. Keeping a secret from me. What's your deal, Cooper? Namun setelah mempertimbangkan dengan baik maka akhirnya ketua CIA menyetujui keputusan Susan karena dia merasa bahwa para penjahat tidak akan mencurigainya. Para anggota CIA lainnya setuju dengan keputusan ini, kecuali Ford, yang masih meragukan Susan. Keesokan harinya atasan mereka memanggil Susan dan mengetahui bahwa dia memiliki keahlian bela diri yang cukup baik dan karena itulah mengapa dia dipilih untuk tugas berbahaya ini. Camera angle. That me? I can't really. Be giving you a new identity. You'll no longer be Susan Cooper. If I may. Carol Jenkins. Not to make direct contact with any of the targets. How DeLuca's gonna take me seriously if I will. See Patrick, he's got special equipment for you. Track and report. Susan dikirim ke Paris untuk menginvestigasi lebih lanjut tentang DeLuca. Untuk menghindari dicurigai oleh mata-mata penjahat di sana, Susan mendapatkan penginapan yang sederhana untuk beristirahat. We can probably go back towards. I don't believe this could be the whole. This could tell. Kembali ke saat Susan hendak beristirahat, dia dikejutkan oleh kehadiran Ford yang ternyata telah menunggunya sejak awal. Jesus, what did you? Because I'm a real spy. Did I get into this shitbox hotel room? I thought you. Did you forget? I am under. Susan merasa marah karena dia tidak yakin bahwa Ford dikirim oleh CIA dan keduanya pun terlibat dalam adu argumen. I'm gonna get that bomb back. Why do you even care? I want to use defibrillators on myself for the field. No, you're going to. Singkat cerita, Susan memulai penyelidikannya untuk menemukan lokasi DeLuca. Namun dia menemukan rumahnya telah terbakar. Susan tidak berhenti di situ saja. Dia masuk ke dalam rumah makan untuk mencari informasi. Keep looking. Nothing's coming up. Lagi-lagi, Ford terus mengikutinya yang membuat Susan semakin marah. Dengan tegas, Ford mengungkapkan bahwa dia juga sedang menjalankan misi di Paris. Nobody sees me when I don't want them. He's got all sorts of rogue. Untuk menghindari kecurigaan penjahat, Ford pun segera berpindah tempat duduk. The man from the fire. Tidak lama kemudian seorang wanita cantik mendekati Ford untuk berbicara, dan dari belakang, seseorang diam-diam menukar tas Ford dengan tas lainnya. Susan yang melihat hal tersebut mencoba memberitahu Ford, tetapi karena Ford memasuki tempat yang ramai, Susan kehilangan jejaknya. You've shat your pants. That will get me out of your way for sure. He's got a friend. Karena tidak bisa lagi mengejar Ford, Susan nekat naik ke atas panggung dan menggunakan mikrofon untuk memberitahukan Ford tentang pertukaran tas tersebut. Susan, I'm meant to be blended. I need the mic. No, I need. Ford mendengar dan segera memeriksa isinya dan ternyata ada sebuah bom waktu yang akan meledak dalam beberapa detik. Dengan cepat Ford melemparkan tas tersebut ke sungai. Wanita yang tadi bertukar tas langsung memberitahukan rekannya tentang kejadian tersebut dan berhasil memfoto mereka. Susan yang tidak ingin identitasnya terungkap mengejar pria tersebut untuk menghapus fotonya.
Setelah beberapa lama berkejar-kejaran, mereka berakhir di sebuah gedung kosong. Doing this for fine. You are incredibly out of your league. He's at the top of the stairs. Oh, hey. I'm gonna give you a warning. All right. That's enough. I don't think you will. Oops. Guess you're right, asshole. Ronaldo. Do we have a record of anyone? Karena tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang De Luca di Paris, Susan akhirnya dikirim ke Roma, Italia untuk memata-matai Reina, orang yang telah membunuh Fine. So it has a satellite-aided transmission. Hack into the Rolls tracking system. I'm gonna head to the airport. Tenuto. Hi. Ciambella! Welcome to Rome! I am Aldo. Come. We need to get you to De Luca. Now, you must go. Which days? We have an update on De Luca. Out now. Pulling up right about. Oh. Oh, wow. He is hot. I'm Susan, don't report him to win. I'm joking. Oh, he's handsy. Let's set up behind you. Up camp in the pastry shop in the casino. I'm going in, Nancy. Setibanya di sana, Susan pergi ke pesta yang diadakan oleh Reina. Ketika akan masuk, Susan langsung dicegat dan diminta surat undangan. I don't see you on the list. Saat Susan bingung, tiba-tiba muncul Ford yang mengklaim Susan sebagai pacarnya. Meskipun seharusnya senang, Susan malah marah pada Ford karena dia merasa diikuti terus. What are you doing in here? Give me a little credit. What do you think I'm gonna do? I'm compromising you. Fucking hilarious. And you should not be in this casino because De Luca is here and I need to. Okay? I am not an idiot, Ford. You are an idiot. Nancy, I found her. Susan! Oh my god. Hi. You did it. I found Reina. She's with De Luca. Ketika Susan duduk di meja bartender, dia secara tidak sengaja melihat seorang pria mencampurkan racun ke minuman Reina. Meskipun Susan sangat dendam pada Reina, dia tidak bisa membiarkan Reina mati karena hanya Reina yang tahu di mana bom nuklir disimpan. Susan dengan cepat memberitahu Reina tentang racun yang ada di minumannya. What are you gonna do? Excuse me, ma'am. She's the only one who knows. I think somebody just put a roofie in your cocktail. Could you point the man out? Well, he just kind of... Mendengar ini, Reina langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pelaku. Tidak butuh waktu lama pelaku berhasil ditangkap. Dan Susan diminta untuk memastikannya. It seems they may have found him. Would you come with me to identify him? Reina memerintahkan pelayan itu untuk minum minuman yang dicurigai, dan jika tidak, dia akan disiksa sampai mati. Pelayan tersebut akhirnya meminum minuman tersebut dengan terpaksa dan tewas.
would like to take you to dinner to say thank you. Merasa berhutang nyawa, Reina menawarkan Susan untuk pergi kemanapun yang dia inginkan sebelum mereka pergi ke Budapest. Penny, you can order. Susan dengan senang hati menerima tawaran tersebut dan tidak lama kemudian, mereka pergi ke bandara. Okay. My way of repaying you for saving my life. Is there a problem? No, not at all. Let's go. Okay, it's not my... Oh, what? She's talking to girls. Let me just get my... No, they can fly you back later. But Susan, she's sending a code. And if the rest of your Shut rest down. clothes look like that before, I can send someone to burn them. Quite a zinger. The power. What? Shut down the power to the Casino de Rome. Ow! That would be great. We'll shut the entire bloody grid down then, now! Everybody, please. Stay where you are. Remain calm. Oh no, what's happening? What the fuck just happened? God, Reina. Man, are they gonna be okay? Thank God your hair broke your fall. I don't know. I'm sorry. Oh, I'll let you go. Why are you being so nice to me? You've never been on a private jet before? Oh, no. You remind me of my mother. It's the Bulgarian clown. Setelah cukup lama terbang, salah satu anak buah Reina tiba-tiba mengkhianati mereka dengan membantai semua pengawal dan pilot di pesawat itu. And to you. I'm sorry, Reina, but there's been a change of plan. Jesus, Colin, what the fuck are you doing? Who paid you off, Colin? Let's just say there's some people who really want what you're... What's your name? Is give a shit. It's not that I already said it. Tanpa pilihan lain, Susan terpaksa melawan pria tersebut dengan kemampuan bela dirinya dan kemudian mengemudikan pesawat agar tidak jatuh. Reina yang curiga dengan Susan menodongkan senjata, merasa bahwa Susan mungkin seorang agen CIA. Dengan tenang, Susan mencoba meyakinkan Reina bahwa dia diperintahkan oleh ayah Reina untuk melindunginya dari bahaya. And you're wrong. I know what you're thinking. What are you, a porn star? I'm a private bodyguard and your father hired me to protect Why would my father hire somebody like you? because he trusted me. Okay, bodyguard. Melihat ketenangan Susan, Reina pun akhirnya percaya pada perkataan Susan. Setelah tiba di Budapest, Susan bertanya tentang rencana Reina di sana. Reina menjelaskan bahwa dia akan melakukan transaksi dengan Deluca. Mendengar itu, Susan meminta izin sebentar untuk berpura-pura membeli makanan. Dengan cepat Susan menghubungi Nancy untuk memberitahu semuanya. Secara tak terduga mereka bertemu di sana dan Susan bertanya mengapa Nancy ada di situ. Nancy menjelaskan bahwa dia dikirim oleh CIA karena khawatir akan keselamatan Susan. Who is this? Big detective. I swear. This is my colleague. No, you didn't. She's one of my best. She's highly fucking skilled. I had the muscle capacity things. A doctor once said, like, too new of an infant. Susan yang berhasil menyelamatkan Reina segera mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
Susan berhasil menembak ban mobil tersebut hingga mogok. Ketika Susan mendekat, dia terkejut karena pelakunya adalah anggota CIA yang berkhianat. Pada saat Susan hampir ditembak, tiba-tiba muncul seorang penembak jitu misterius yang menyelamatkan Susan. Singkat cerita, malam tiba dan Reina mengajak Susan untuk mengawalnya ke sebuah diskotik untuk bertemu dengan wanita yang akan menawar bom nuklir. Do we have anything yet? Slightly intimidating crowd, however. No one so far, Susan. Keep your eyes open. I don't even know what that means. Namun saat melihat foto wanita itu, Susan tiba-tiba ingat bahwa wanita tersebut adalah yang menukar tas Ford dengan bom waktu di Paris. Ketika Susan hendak menghubungi Nancy, ia melihat Ford yang sedang menyamar. Susan yang sudah muak diikuti oleh Ford, menemui dan memarahinya lagi. Hi, what are you doing, Ford? You get out of here. Di tengah pertengkaran itu, Susan melihat wanita yang ada di foto. Tanpa berpikir panjang, Susan langsung menodongnya dengan senjata. Okay, we can't let Raina see. Oh shit, she's here. Excuse me. I'm here. Create a diversion now. Turn around. Nancy, I got. Wanita tersebut dengan lincah berhasil membalikkan situasi. Melihat bahwa Susan dalam bahaya, Nancy mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan cara mengacaukan pesta. Wanita tersebut berhasil kabur dan Susan terus memburunya sampai masuk ke dalam dapur. Di sana mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit, di mana wanita tersebut menggunakan pisau. You got serious? I didn't. Raina, how did you do that? He did. Ketika Susan sadar dari pingsannya, ia terkejut menemukan dirinya terikat di kursi dalam sebuah gudang. Reina yang sudah mengetahui bahwa Susan adalah agen mata-mata CIA, berniat untuk membunuhnya setelah menyiksanya. Reina juga tahu bahwa Susan menyukai Vine dan mengklaim bahwa Vine adalah kekasihnya. Setelah itu Reina memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Susan di dalam ruangan. I changed my mind. Goodbye. I wasted bullets on you. Di sana Susan bertemu dengan agen lain yang juga telah ditangkap bernama Aldo. I failed. Beberapa jam kemudian Vine datang secara diam-diam untuk menemui Susan. Don't be downhearted. Why'd you do it, Vine? I haven't got much time. I had to fake my death. Vine menjelaskan bahwa dia tidak benar-benar berkhianat kepada CIA. Dan ini semua adalah siasatnya untuk mencari tahu lokasi bom nuklir. Awalnya Susan ragu, tetapi setelah Vine menunjukkan bahwa dia adalah sniper misterius yang telah menyelamatkannya, Susan akhirnya percaya padanya. Setelah itu Vine berencana untuk mengawal Reina dalam transaksi bom nuklir di villa milik DeLuca. Susan yang baru sadar memiliki firasat buruk tentang keselamatan Vine. Dengan kecerdikannya Susan mengajak Aldo untuk bekerja sama membuka ikatan mereka. The knot is very tight from the weight of my body. No. Yes. Just untie me before I crush your nuts. You did excellent work. Great. Thank you, Aldo.
Setelah berhasil, mereka berdua langsung melumpuhkan 2 penjaga di sana karena khawatir akan keselamatan Fine. Sekarang Susan sudah tiba di villa milik Deluca. Namun tiba-tiba mobil Susan menabrak sebuah pohon dan semua anak buah Deluca bergegas mendekatinya. Setelah mobil dibuka, ternyata mobil tersebut hanyalah jebakan yang ditempatkan oleh Susan. Dengan cerdik, Susan berhasil menyelinap masuk ke dalam villa. Di dalam villa, Reina diterima dengan baik oleh Deluca yang tahu bahwa Fine adalah agen CIA dan berencana untuk membunuhnya. Reina yang mencintai Fine mencoba menjelaskan kepada Deluca bahwa Fine sudah membelot dan hanya bekerja untuknya. Namun demi keamanan transaksi tersebut, maka Deluca tetap ingin mengeksekusi Fine. You and Kevin Moss, both double agents. You fucking dead. Why don't you listen to that ass? Pada saat bersamaan, Susan muncul dan langsung menodongkan senjata ke arah Deluca. Susan mengancam akan menembak Deluca jika ia tetap ingin membunuh Fine. Melihat bahwa pembeli yang asli akan segera tiba, Deluca akhirnya menahan diri untuk menghindari baku tembak yang bisa mengacaukan transaksi. Pembeli tersebut bernama Solsa Dudev. Dan tanpa banyak bicara, Dudev menunjukkan berlian senilai 100 juta euro untuk membeli bom nuklir dari Reina. Deluca sebagai pihak ketiga langsung memeriksa keaslian berlian tersebut. Setelah memastikan bahwa berlian itu asli, maka Deluca memerintahkan Reina untuk memberikan bom nuklirnya kepada Dudev dengan menggunakan sidik telapak tangannya. It's a nuke. Reina mengeluarkan bom nuklir yang selama ini ia simpan di bawah bagasi tersembunyi. Correct. It is beautiful. Yes, it is. What the fuck are you doing? Conducting business. Deluca memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut berlian dan bom nuklir ke dalam helikopternya. Diamonds. DeLuca played you, Reina. Pada saat Deluca hendak membunuh Reina dan yang lainnya, tiba-tiba Ford muncul untuk menyelamatkan mereka. What? Setelah Ford terpeleset dan pingsan, Susan dengan cepat mengambil pistol di lantai dan pertarungan sengit antara Susan dan semua anak buah Deluca pun terjadi. Melihat bahwa Susan sangat kuat, Deluca memutuskan untuk melarikan diri untuk tidak kehilangan bom nuklir. Susan terus mengejar Deluca sambil menghabisi anak buahnya. Ford yang baru bangun dari pingsannya juga memutuskan untuk ikut mengejar mereka dan mereka bergelantungan di helikopter Deluca.
Setelah tiba di daratan, para aparat keamanan langsung mengamankan bom nuklir yang berbahaya itu. Sementara itu, Reina diamankan untuk diadili secara hukum karena memiliki senjata pemusnah massal. Don't touch my fucking hand. What a job. Sedangkan Vine dan ketua CIA menghampiri Susan dan mengungkapkan kekaguman mereka terhadapnya. Ketua CIA bahkan akan memberikan misi lain kepada Susan karena potensinya sebagai agen mata-mata sangat luar biasa. Agent Susan Cooper, reporting.